wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhu an-nabiyyul karim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha innaka khairu man zakkaha maulaha. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Ikhwani al-ahibba, saudara-saudaraku yang saya cintai karena Allah, alhamdulillah malam hari ini kita bisa berkumpul kembali di masjid ini. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala telah memilih kita menjadi orang-orang yang berada di majlis yang paling dimuliakan oleh Allah, majlis yang lebih baik daripada istana-istana para raja, majlis yang lebih baik daripada gedung-gedung pertemuan para bangsawan, majlis yang tidak ada majlis yang lebih baik daripada majlis ini, kecuali majlis yang membahas sama seperti yang kita bahas malam hari ini, yaitu majlis di mana kita akan membahas ayat-ayat Al-Quran, firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, wa fadlu kalamillahi ta'ala ala sairil kalam kafadlillahi ta'ala ala khalqih. Sesungguhnya keutamaan firman Allah Subhanahu wa ta'ala dibandingkan dengan seluruh ucapan seperti keutamaan Allah Subhanahu wa ta'ala dibandingkan dengan makhluk-makhluknya. Maka tidak ada majlis yang paling utama kecuali majlis yang membicarakan mengenai firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan insyaallah malam hari ini kita akan melanjutkan kajian tafsir kita, tafsir Al-Quranul Azim karya Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala. Dan malam hari ini kita memasuki pembahasan ayat ke-23 dan 20. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa kita sudah tahu artinya wa, artinya dan ya. Ini sudah sering sekali keluar kata wa ini. In, jika, kuntum, keadaan kalian, dan jika keadaan kalian, fi, di dalam, raibin. Apa makna raib? Dzalikal kitabu la raiba. Nah, ini sama, raibin, raiba. Ya. Di ayat kedua, alif lam mim, dzalikal kitabu la raiba. Itu Al-Qur'an, Alkitab tidak ada keraguan. Fi raibin, di dalam keraguan. Wa in kuntum, dan jika keadaan kalian di dalam keraguan. Mimma ini asalnya dua kata, Pak. Kata pertama min dan kata kedua ma. Min dan ma. Min artinya dari, ma artinya apa-apa atau sesuatu. Jadi mimma, dari apa-apa, nazzalna, yang telah kami turunkan. Dan jika kalian berada dalam keraguan atas apa-apa yang telah kami turunkan, ala, atas atau kepada, abdi, hamba, na, kami, fa, maka, uktu, fa'tu, maka datangkanlah.
Bisuratin, bi dengan suratin, satu surat. Ya, dan jika kalian berada dalam keraguan atas apa yang telah kami turunkan kepada hamba kami, maka datangkanlah satu surat mim mithlihi, yang serupa dengannya. Wada'u, da'a yada'u. Ud'u ini artinya bisa dua, Pak. Bisa artinya menyeru atau memanggil, bisa pula artinya berdoa. Ya. Wad'u rabbakum, ya, tadarru'a wa khufyah. Dan berdoalah kepada Tuhan kalian dengan tunduk dan penuh ketakutan. Itu ud'u yang artinya berdoa. Tapi ud'u di sini artinya dan serulah, ajaklah. Wad'u, dan ajaklah syuhada'akum. Syuhada jamak dari syahid. Apa makna syahid? Saksi. Ya, orang yang mati syahid artinya orang yang menyaksikan kebenaran janji Allah. Makanya orang yang mati syahid itu biasanya tersenyum, Pak. Karena ketika dia mati syahid, dia menyaksikan kebenaran janji Allah, dia melihat surga di hadapan matanya. Makanya tidak ada kematian yang lebih indah kecuali mati syahid. Subhanallah. Ya. Dulu ada seorang sahabat namanya Abdullah bin Hudzafah. Namanya Abdullah bin Hudzafah. Abdullah bin Hudzafah di masa pemerintahan Umar bin Khattab pernah diutus oleh Khalifah Umar untuk melakukan satu ekspedisi perang, membawa sejumlah pasukan kecil saja, ya, sekitar 20-30 orang. Tiba-tiba ekspedisi Abdullah bin Hudzafah ini ditangkap oleh pasukan Romawi. Kemudian dihadapkanlah Abdullah bin Hudzafah ini kepada Kaisar Romawi, ya, Heraklius. Lalu anggota pasukannya dicemplungkan ke dalam kuali yang berisi minyak panas. Satu persatu dicemplungkan. Ya, yang tadinya segar bugar dimasukkan ke dalam kuali panas. Tubuhnya hancur, kulitnya melepuh, hancur, tinggal keluar tulang belulang saja. Orang pertama diceburkan, orang kedua diceburkan, orang ketiga diceburkan di hadapan mata Abdullah bin Hudzafah. Lantas Abdullah bin Hudzafah menangis. Kata tentara yang bawa Abdullah bin Hudzafah ini, wah, ini nangis nih, kelihatannya takut mati nih orang. Dibawalah ke Heraklius. Wahai raja, ini pimpinan pasukan kaum muslimin nangis ketika melihat anggota pasukannya dibunuh. Kelihatannya dia sudah takut mati, mau menerima tawaran kita. Karena sebelumnya Abdullah bin Hudzafah itu tawarkan, ya, kamu ini sahabatnya Muhammad, iya, kalau kamu ikut kepadaku, ya, masuk ke dalam agamaku, masuk ke dalam agama Nasrani, maka aku akan berikan kepadamu setengah kekuasaanku. Masya Allah. Imperium Romawi, Pak, menguasai sepertiga dunia, setengahnya mau dibagi kepada Abdullah bin Hudzafah. Asal apa? Asal dia masuk ke dalam agama Nasrani. Jadi yang ditawarin bukan Indomie, bukan. Yang ditawarin bukan, ya, baju-baju, bukan. Bukan beasiswa yang ditawarin. Yang ditawarin setengah Imperium Romawi supaya dia mau masuk agama Nasrani. Dia nggak mau. Ini dipaksa tadi, anggota pasukannya dibunuh satu persatu, lantas menangis. Nah, ketika Abdullah bin Hudzafah dihadapkan pada Heraklius, apa betul kamu sudah takut mati? Kata Abdullah bin Hudzafah, enggak, saya enggak takut mati. Lantas kenapa engkau menangis? Aku menangis karena aku tahu nyawaku ini cuma satu. Dan kalau saya diceburkan ke dalam kuali panas ini, maka nyawaku yang cuma satu-satunya ini akan hilang. Aku akan mati. Dan aku sedih, karena itu berarti aku tidak bisa merasakan kembali mati syahid. Aku ingin Allah Subhanahu wa ta'ala hidupkan aku kembali, matikan aku dalam keadaan syahid. Hidupkan aku kembali, matikan kembali aku dalam keadaan syahid. Demikian berulang-ulang. Masya Allah. Jadi keinginan orang yang mati syahid itu, Pak, inginnya itu dihidupkan lagi oleh Allah, kemudian mati lagi, karena saking nikmatnya itu kematian syahid. Ya, akhirnya apa? Abdullah bin Hudzafah kemudian dibebaskan oleh Kaisar Heraklius, karena kelihatannya ini orang nggak bisa berubah, ini udah dibebasin aja lah. Cuma syaratnya satu, kalau kamu mau bebas, kau cium kening, ya, kening aku, kepala aku, jidat aku cium.
Kalau kau cium maka kau bebas dan anggota pasukanmu tersisa juga bebas. Jadi diciumlah itu kepala Heraklius, kemudian dia bebas, kembali ke Madinah. Ditanya oleh Umar, apa yang terjadi pada dirimu? Diceritakanlah. Maka kata Umar bin Khattab, wahai kaum muslimin, ini laki-laki yang paling layak untuk kita cium keningnya adalah Abdullah bin Hudzafah. Ya, jadi syahid itu artinya apa tadi Pak? Menyaksikan. Syuhada jamak dari syahid. Dan panggillah saksi-saksi kalian min dunillah, dari selain Allah. Nanti maksudnya apa nih saksi-saksi kalian? Insyaallah akan kita jelaskan ya. In, jika tadi ya, jika kuntum kalian shadiqin, orang-orang yang benar. Ayat ke-24 nya, fa maka, in apalagi tadi in, jika, lam tidak, taf'alu kalian kerjakan, jika kalian tidak mampu mengerjakannya, wa dan lan sekali-kali tidak, taf'alu kalian mampu mengerjakannya. Jadi ada kata nafi, kata mengatakan tidak, lam, ada pula kata nafi ya, lan. Perbedaannya apa? Kalau lam belum, tapi mungkin nanti satu saat dia akan mampu melakukan. Sedangkan lan ini tidak selama-lamanya, tidak akan pernah, itu lan. Kayak dalam surat Al-Baqarah ayat 122. Ini ayat yang paling ditakuti oleh para liberalis, oleh para sekuleris ya. Apa itu? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walan tarda ankal yahudu walan nasara." Dan tidak akan pernah ridha kepadamu wahai kaum muslimin. Siapa yang tidak akan pernah ridha? Al-yahud wan nasara, orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Hatta tattabi'a millatahum, sampai kamu mengikuti agama mereka. Kamu mengikuti gaya hidup mereka. Enggak lah kita masuk Kristen ya, tapi kita ikut gaya hidup orang Nasrani. Mereka ridho tuh, baru ridho. Kalau kita belum mengikuti gaya hidup mereka, enggak ridho. Ya. Nah, jadi lan artinya tidak akan pernah. Walan taf'alu, dan kalian tidak akan pernah mampu melakukannya. Fattakun nar, maka bertakwalah. Takwa secara harfiah artinya khasyah, takut. Maka takutlah an-nar, kepada neraka. Allati, yang neraka ini, waquduha, bahan bakarnya, an-nas, manusia, wa dan al-hijarah, batu. Uiddat, telah disediakan, lil kafirin, kepada orang-orang kafir. Subhanallah. Jadi ikhwatal iman rahimakumullah, jika di ayat sebelumnya, ayat 21, 22, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa tidak ada yang paling berhak untuk disembah selain Allah. Ya, di ayat 21 kita masih ingat ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman apa? Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia seluruhnya, sembahlah Tuhan kalian. Siapa Tuhan kalian yang patut untuk disembah? Yaitu Tuhan kalian yang menciptakan kalian. Tuhan yang layak disembah adalah Tuhan yang menciptakan, bukan Tuhan yang diciptakan. Kalau ada sesuatu diciptakan, maka dia tidak layak untuk disembah. Patung diciptakan manusia, maka nggak layak untuk disembah. Manusia diciptakan oleh Allah, maka dia tidak layak untuk disembah. Gunung-gunung diciptakan oleh Allah, maka tidak layak untuk disembah. Yang patut untuk disembah adalah alladzi khalaqakum, yang menciptakan kalian, walladzina min qablikum, dan yang menciptakan orang tua kalian, la'allakum tattaqun, semoga kalian menjadi orang-orang bertakwa dengan kalian beribadah itu. Ya. Alladzi ja'ala lakumul arda firasya was samaa'a binaa'a. Yang Tuhan kalian ini bukan hanya menciptakan kalian, tapi juga telah menciptakan alam semesta ini. Menciptakan bumi sebagai firash, sebagai tempat kalian beristirahat.
sebagai tempat kalian bernaung, sebagai tempat kalian tinggal bercocok tanam. Kalian lahir di bumi tersebut, kalian mati di bumi tersebut, kalian mencari nafkah di bumi tersebut, tenang kalian di bumi tersebut. Firasya was-samaa'a binaa'a, dan juga yang telah menciptakan langit, ya, sebagai satu bangunan yang kokoh. Ya. Wa anzala lakum minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minats tsamarati rizqan lakum. Dan Allah Ta'ala yang juga telah menurunkan dari atas langit itu air. Airnya satu jenis airnya, warnanya sama, rasanya sama. Ketika air itu jatuh ke tanah, maka tumbuhlah berbagai macam pepohonan. Yang pepohonan itu menumbuhkan buah-buahan yang rasanya berbeda-beda. Subhanallah. Ya. Fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Maka janganlah kalian sekali-kali menjadikan tandingan-tandingan selain Allah, padahal kalian telah menyadari bahwa tandingan-tandingan itu tidak layak untuk disembah sebagaimana kalian menyembah Allah. Jadi di ayat sebelumnya Allah Subhanahu wa taala menegaskan makna dari kalimat la ilaha illallah. Ya kan? Di ayat 21-22 Allah Subhanahu wa taala menegaskan makna la ilaha illallah, tidak ada yang berhak untuk disembah kecuali Allah. Maka di ayat 23-24 kata Imam Ibnu Katsir, Allah Subhanahu wa taala ingin menjelaskan kepada kita makna syahadat yang kedua, yaitu Muhammadur Rasulullah, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita bersaksi bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah rasul utusan Allah. Jadi ayat 23-24 penegasan bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah rasul utusan Allah. Oleh karena itu Allah menantang kepada siapa saja yang meragukan kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ditantang. Wa in kuntum, jika kalian fi raibin, memiliki keraguan, mimma nazzalna ala abdina, atas apa yang telah kami turunkan kepada hamba kami. Subhanallah. Pak, kalau kita lihat Al-Qur'an, Pak, Allah Subhanahu wa taala itu tidak pernah memanggil Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sebutan ya Muhammad, enggak pernah. Enggak pernah dipanggil namanya langsung, itu enggak pernah. Ya. Tapi kalau nabi yang lain, ya Nuh, ihbit bisalam. Wahai Nuh, turun engkau dari kapalmu itu dengan tenang. Ya. Kepada Nabi Adam, ya Adam uskun anta wa zaujukal jannah, wahai Adam, tinggal kau di surga dan istrimu. Ya. Kepada Nabi Ibrahim, wa idzibtala Ibrahim, disebut itu ketika Allah menguji Nabi Ibrahim. Jadi disebut namanya. Tapi kalau nama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menyebut ya Muhammad, wahai Muhammad, enggak. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan demikian cintanya Allah Subhanahu wa taala kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kecintaan tersebut menimbulkan pengagungan. Allah mengagungkan nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya dalam perintah salawat ini yang sering kita dengar setiap hari Jumat, ya, ayatnya. Perintah salawat apa? Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima, wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian dan ucapkanlah salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan, Pak, Allah dan para malaikat sudah bersalawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lantas Allah menyuruh kita bersalawat. Salawatnya Allah sesungguhnya sudah utama, itu sudah cukup itu. Kita nggak perlu bersalawat lagi, sudah cukup itu salawatnya Allah dan para malaikat. Apalah kita dibandingkan dengan para malaikat Allah. Jadi ayat ini menunjukkan demikian penghormatannya, pengagungannya Allah kepada Nabi kita Muhammad SAW. Makanya termasuk orang yang tidak memiliki adab kepada Nabi kita Muhammad SAW adalah seseorang yang memanggil nama Nabi kita
Muhammad SAW dengan menyebut nama saja gitu. Ini kita mungkin pernah lihat itu judul-judul buku itu. Muhammad sang pedagang, Muhammad sang panglima, Muhammad seorang guru. Terus terang Pak, itu judul-judul yang kurang beradab Pak. Allah saja nggak pernah manggil Nabi kita Muhammad SAW dengan nyebut nama gitu. Jangankan Allah memanggil Nabi kita Muhammad SAW, jangankan kita memanggil Nabi kita Muhammad SAW, orang yang paling diagungkan oleh Allah, kita manggil nama bapak kita saja Pak, kan nggak cocok gitu Pak. Kalau kita panggil nama bapak kita, namanya langsung gitu. Ya Suprapto gitu. Cocok Pak. Bambang, ya cocok Pak. Ya. Ada sebutan-sebutan ya yang mengawali atau mungkin yang mengakhiri sebagai bentuk penghormatan kita kepada orang tua kita. Maka panggillah Nabi kita Muhammad SAW dengan panggilan yang utama, yang mengagungkan beliau. Apa panggilan yang paling utama? Kita menyebut gelar beliau Nabi Muhammad, dilanjutkan dengan bersalawat kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, atau Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini gelar yang paling agung itu, Nabi Muhammad ya, atau Rasul, itu gelar paling agung. Tapi kalau kita lihat dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala sering memanggil Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan gelar yang lebih agung daripada gelar seorang nabi atau gelar seorang rasul. Dengan jabatan seorang nabi atau jabatan seorang rasul. Apa itu? Apa jabatan yang paling tinggi di hadapan Allah? Hamba. Subhanallah. Ya, maka di ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman apa? Ala abdina, kepada hamba kami. Ini gelar hamba Allah, itu gelar paling agung di hadapan Allah. Manusia yang paling menghambakan kepada Allah, paling menghinakan dirinya di hadapan Allah, maka dialah manusia yang paling mulia di hadapan Allah. Sebaliknya, manusia yang paling menghinakan dirinya di hadapan makhluk, maka dialah manusia yang paling hina di hadapan Allah. Jadi kalau kita menghinakan diri kita di hadapan makhluk, di hadapan atasan kita, di hadapan pemimpin kita, di hadapan majikan kita, kita hinakan diri kita, hinakan diri kita. Hinakan diri kita maksudnya apa? Kita taat kepadanya tanpa reserve gitu. Segala ucapannya kemudian kita benarkan saja. Ya. Right or wrong is my country gitu. Mau salah kayak mau benar kayak pokoknya ini negara kita bela gitu. Kita hinakan diri kita di hadapan makhluk, maka Allah akan hinakan kita. Tapi kalau kita hinakan diri kita di hadapan Allah, maka Allah akan muliakan kita. Maka tidak ada orang yang paling menghinakan dirinya di hadapan Allah, paling beribadah kepada Allah, kecuali Nabi kita Muhammad SAW. Karena Nabi kita Muhammad SAW selalu dipanggil dengan panggilan pujian Allah, yaitu hamba. Lihat dalam surat Al-Isra ayat pertama, Subhanalladzi asra bi'abdihi. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Ya. Siapa hambanya di sini? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi sekali lagi ayat ini menunjukkan syahadat kita yang kedua, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maka kata Allah, jika kalian memiliki keraguan atas apa yang kami turunkan kepada hamba kami di sini Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mungkin ada pertanyaan mengenai kata na di sini. Na artinya dzikra wa inna lahu lahafizun wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami yang telah menurunkan Al-Qur'an dan sesungguhnya kami pula yang akan menjaganya. Apa makna kata kami di sini? Ya, Allah kadang menggunakan kata kami, kadang menggunakan kata aku. Ya, apa makna kata kami di sini? Maka kata para ulama, kata kami di sini menunjukkan keagungan Allah, kemuliaan Allah, kemahabesaran Allah.
Dan ini tidak boleh diucapkan kecuali oleh Allah yang Maha Agung. Jadi sama seperti kita kalau menghormati orang lain dengan salam penghormatan. Apa salam penghormatan kita? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam keselamatan atas kum. Kum itu artinya apa? Atas kalian. Padahal orangnya satu, Pak. Orangnya satu, tapi kita ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak kita ucapkan assalamualaika, ya. Salam keselamatan atasmu, tidak. Tapi assalamualaikum meskipun orangnya satu. Kenapa? Karena kita menghormati orang itu. Nah, Allah Subhanahu wa ta'ala yang Maha Agung, maka Allah gunakan kata kami untuk menunjukkan keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Dan ini enggak layak diucapkan oleh makhluk. Enggak boleh kita bilang kami, padahal orangnya cuma satu. Enggak boleh. Ya. Tapi kalau Allah boleh. Ini menunjukkan keagungan Allah. Ya. Ala abdina, kepada hamba kami, fa'tu, maka datangkanlah, bisuratin, satu surat, mim mithlih, yang serupa dengan Al-Quran. Ya. Satu surat dalam Al-Quran ini, yang dimaksud satu surat itu bukan surat Al-Baqarah. Kalau surat Al-Baqarah panjang. Tapi satu surat yang dimaksud di sini, kata para ulama tafsir, adalah satu surat-surat pendek saja. Datangkanlah satu surat seperti Al-Kautsar, datangkanlah satu surat seperti Al-Ikhlas, atau datangkanlah satu surat seperti Al-Asr wal 'Asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Datangkan satu surat seperti surat Al-Ikhlas tadi, yang kata Nabi SAW, barang siapa yang membaca surat Al-Ikhlas, maka dia seperti membaca sepertiga Al-Quran, thuluthul Quran. Atau seperti surat Al-Asr, yang kata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, kalaulah seseorang itu merenungkan surat Al-Asr, maka sesungguhnya surat Al-Asr itu sudah mewakili seluruh perintah Allah di dalam Al-Quran. Saking dalamnya itu makna dari surat Al-Asr yang hanya terdiri dari 3 ayat. Coba kalau kalian mampu buat itu surat-surat pendek saja. Masya Allah. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala menantang orang-orang yang tidak mengakui kenabian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk datangkan satu surat Al-Quran. Dan tantangan ini tidak hanya di surat Al-Baqarah ayat 23. Di banyak ayat yang lain Allah Subhanahu wa ta'ala juga menantang hal yang sama. Coba kita lihat dalam surat Al-Qasas ayat 49. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Qul," katakanlah, "fa'tu bi kitabim min indillah huwa ahda minhuma attabi'hu in kuntum shadiqin." Ya, katakanlah, datangkanlah satu kitab, ya, dari sisi Allah, huwa ahda minhuma, yang kitab itu lebih memberi petunjuk daripada kitab Taurat dan Injil. Daripada kitab Taurat dan Al-Quran, ya. Attabi'hu, niscaya aku akan mengikutinya, in kuntum shadiqin. Ini perintah ini kepada siapa? Kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam disuruh mengatakan ini kepada orang-orang Yahudi. Kepada orang-orang Yahudi, di tangan mereka ada Taurat, ya, yang mereka tidak meyakini Al-Quran. Padahal Al-Quran ini datang untuk membenarkan Taurat dan untuk mengoreksi apa yang salah pada kitab Taurat yang sudah diinhiraf, yang sudah ditahrif, yang sudah diacak-acak oleh mereka, sudah dirubah oleh mereka. Maka timbangan kebenarannya adalah Al-Quran. Ketika mereka tidak percaya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menantang orang-orang Yahudi untuk mendatangkan satu kitab seperti Taurat dan Al-Quran. Kalau tadi satu surat, ini satu kitab. Coba buat satu kitab. Yang ini tidak akan mungkin bisa dilakukan. Di surat Al-Isra ayat 88, Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan ketidakmampuan manusia untuk melakukan itu.
Qul, katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la ini jatama'atil insu wal jinnu ala ayyatu bimithli hadzal Qur'an. Sungguh jika manusia dan jin seluruhnya berkumpul untuk membuat yang serupa Al-Qur'an, la ya'tuna bimithli, niscaya mereka tidak mampu membuat yang serupa Al-Qur'an. Walau kana ba'duhum li ba'din dhahira, meskipun sebagian mereka kepada sebagian yang lain saling tolong menolong. Ya. Jin manusia berkumpul bersatu untuk membuat satu kitab seperti Al-Qur'an, saya tidak mampu. Ya. Am yaquluna iftarah, apakah mereka meragukan? Qul fa'tu bi asyri suwari mithlihi muftarayat wad'u man istata'tum min dunillahi in kuntum shadiqin. Ya. Apakah mereka meragukan Al-Qur'an itu dan mereka berkata Muhammad ini sudah membuat-buat Al-Qur'an, ya, mereka menuduh kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah membuat-buat Al-Qur'an. Qul, maka katakanlah, datangkan 10 surat yang seperti Al-Qur'an dan panggillah siapa saja yang kalian mampu selain Allah jika kalian memang orang-orang yang benar. Di ayat yang lain surat Yunus, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma kana hadzal Qur'anu ayyuftara." Dan tidaklah mungkin Al-Qur'an ini dibuat min dunillah, selain Allah. Walakin tasdiqal ladzi baina yadayhi, akan tetapi Al-Qur'an ini merupakan pembenar dari kitab-kitab sebelumnya. Wa tafsilal kitabi la raiba fi, dan sebagai penjelas hukum-hukum pada kitab sebelumnya, tidak ada keraguan di dalamnya. Mir rabbil alamin, inilah kitab yang datang dari Tuhan, penguasa pemilik alam semesta. Am yaquluna iftarah, apakah mereka berkata bahwa Muhammad itu sudah membuat-buat Al-Qur'an? Qul fa'tu bi surati mithlihi wad'u man istata'tum min dunillahi in kuntum shadiqin. Coba buat satu surat saja yang seperti Al-Qur'an dan panggil itu penolong-penolong kalian jika kalian memang orang-orang yang benar. Subhanallah, Pak. Ini tantangan ini sudah berjalan selama 15 abad. Dan sudah saya sampaikan ya di pertemuan yang lalu bahwa bahasa Al-Qur'an ini merupakan bahasa Arab yang paling fasih, bahasa Arab yang paling asli. Ya. Sering ada orang yang bertanya, kenapa sih Al-Qur'an itu diturunkan dalam bahasa Arab? Kenapa nggak dalam bahasa Indonesia aja gitu, biar mudah lah kita memahaminya. Ya. Kenapa tidak dalam bahasa Indonesia gitu? Kenapa dalam bahasa Arab? Ya. Karena bahasa Arab ini adalah bahasa yang paling mudah difahami oleh manusia sepanjang masa. Gak percaya? Kalau gak percaya, coba baca tulisan bahasa Indonesia yang ditulis 1 abad yang lalu. 1 abad yang lalu udah ada belum bahasa Indonesia? Udah ada, Pak. Aksara Melayu pertama itu abad ke-15. Itu aksara Melayu pertama, bahasa Melayu pertama itu muncul ya, itu abad ke-15. Gak perlulah kita baca aksara Melayu abad 15. Kita baca tulisan Melayu 1 abad yang lalu, 100 tahun yang lalu. Mudah gak kita memahaminya? Sulit, Pak. Sulit kita memahami tulisan Melayu 1 abad yang lalu, itu sulit. Apalagi 200 tahun yang lalu, apalagi 300 tahun yang lalu, sulit, Pak. Apalagi 5 abad yang lalu, 6 abad yang lalu, tadi abad 15, sulit kita memahami. Sudah berubah itu, gaya bahasanya berubah, ejaannya berubah, ya sudah pasti itu ejaannya, tapi gaya bahasanya juga jauh berubah. Ya kalau kita baca iklan-iklan zaman Belanda itu ya, mungkin pernah lihat, kita mungkin tertawa-tawa membaca iklan itu. Atau jangankan iklan zaman Belanda, iklan-iklan ya, narasi iklan gitu tahun 80-an, tahun 70-an, kita baca lagi sekarang mungkin kita tertawa-tawa karena nggak pas gitu, sulit kita memahaminya. Tapi Al-Qur'an yang ditulis 15 abad yang lalu sampai hari ini masih mudah untuk difahami oleh orang-orang Arab atau oleh orang-orang non-Arab yang belajar bahasa Arab, mudah. Dan bahasa Arab adalah bahasa yang paling mudah untuk dipelajari. Kita nggak percaya karena nggak belajar, dan dari dicekokin susah, padahal nggak mudah. Ya.
Jadi ini rahasianya. Kenapa diturunkan dalam bahasa Arab? Karena bahasa Arab ini adalah bahasa yang paling mudah untuk difahami. Subhanallah. Nah, orang yang paling jago untuk menulis bahasa Arab dengan bahasa, atau untuk bercakap-cakap dengan bahasa Arab yang paling fusha, yang paling orisinil, itu bukan orang Arab hari ini, ya kan? Yang paling mampu untuk bercakap-cakap dengan bahasa Arab yang asli adalah orang Arab yang lahir di masa yang lalu. Semakin jauh dia lahirnya dari kita, maka semakin terpelihara bahasanya. Karena itu berarti dia tidak pernah bersentuhan dengan kebudayaan lain. Kalau sudah bersentuhan dengan kebudayaan lain, sudah bersentuhan dengan orang Inggris, bersentuhan dengan orang Perancis, bersentuhan dengan orang Cina, maka tercampurlah bahasa itu. Tapi ketika dia belum tercampur dengan kebudayaan-kebudayaan yang lain, maka bahasa itu masih orisinal. Nah, Al-Quran itu ditulis, disampaikan dengan bahasa Arab yang paling asli. Orang Arab yang paling mampu berbicara dengan bahasa Arab yang asli adalah orang Arab masa lalu. Orang Arab yang lahir 15 abad yang lalu itu yang paling mungkin untuk menjawab tantangan ini. Dan dulu ada para penyair. Ada namanya Walid Al-Mughirah, ada namanya Amr bin Hisham, Abu Jahal, ada yang namanya Umar bin Khattab. Itu para penyair, Pak. Dan mereka tidak bisa menjawab tantangan ini. Apalagi orang Arab zaman sekarang. Apalagi bukan orang Arab berusaha untuk menjawab tantangan ini. Jelas tidak akan mungkin bisa untuk menjawab tantangan Al-Quran ini. Subhanallah. Ya, maka tantangan ini tidak akan pernah bisa dijawab. Ya, maka benarlah firman Allah, walan taf'alu. Dahulu ada seorang kadzab, seorang pendusta. Ya, kalau kadzab itu dusta terus. Jadi ada kadzib, ada kadzab. Kalau kadzib itu ya kadang-kadang dusta, kadang-kadang enggak. Nah, ini kadzab, orang yang selalu berdusta. Siapa namanya? Musailamah Al-Kadzab, seorang nabi palsu yang Nabi menjulukinya Al-Kadzab, tukang dusta. Dulu dia berusaha untuk membuat surat seperti Al-Quran. Ya, kata dia di Al-Quran ada surat Al-Fil, gajah. Maka saya juga bisa buat surat seperti surat Al-Fil. Al-Fil, gajah. Anfuhu tawil, ya, hidungnya panjang, gitu. Wa udhunuhu kabir, ya, telinganya besar. Wa jismuhu kabir, ya, dan badannya besar, ya, dan buntutnya kecil. Jadi dia malah menyebutkan soal gajah. Mana ini makna yang terkandung dari surat Al-Fil yang dia ciptakan? Dia juga buat surat tentang kodok. Dia juga buat surat tentang kelinci. Dia buat itu surat mengenai binatang-binatang yang isinya menjelaskan mengenai binatang. Nggak ada hikmah yang terkandung di dalamnya. Subhanallah. Nggak pernah bisa untuk menjawab tantangan ini. Maka lanjutannya, ikhwatal iman rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala kemudian menegaskan fattaqun nar, maka takutlah kalian akan neraka. Allati waquduhan nas wal hijarah, yang neraka ini waqud. Apa arti waqud? Waqud itu artinya sesuatu yang dicampakkan ke dalam api supaya api itu makin membesar. Maka biasanya diterjemahkan bahan bakar. Ya. Nah, al-waqud, bahan bakar dari neraka ini adalah an-nas, manusia, wal hijarah. Jadi ketika dilemparkan manusia, neraka ini makin besar apinya. Wal hijarah, dan batu. Maka apa batu yang dimaksud di ayat ini? Sebagian ahli tafsir menyebutkan batu yang dimaksud itu adalah batu berhala yang disembah oleh orang-orang kafir. Jadi orang kafir dan sesembahannya itu masuk neraka. Sebagian lagi berpendapat yang dimaksud hijarah di sini adalah batu pemantik api yang sangat besar, warnanya hitam, keras dan berbau busuk. Batu ini baunya busuk sekali. Itulah yang dimasukkan ke dalam neraka.
uiddat lil kafirin, yang neraka ini telah disediakan untuk orang-orang kafir. Maka para ulama menyebutkan ayat ini menjadi dalil bahwa surga dan neraka itu sudah ada saat ini. Dan inilah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kalau Mu'tazilah meyakini surga dan neraka itu, Mu'tazilah itu orang-orang yang pakai akal gitu ya. Dia nggak pakai dalil, dia pakai akal. Dia berpendapat, mereka berpendapat surga dan neraka hari ini belum ada. Kenapa belum ada? Karena belum ada penghuninya. Karena belum ada hari kiamat, belum ada hisab, belum ada mizan, belum ada sirat, maka belum ada neraka, kata dia begitu. Nah, kalau kita meyakini dengan firman Allah yang Allah sudah menyebutkan uiddat, telah disediakan, itu artinya neraka sudah ada hari ini. Dan dahulu Nabi SAW juga pernah melakukan perjalanan Mi'raj, naik ke atas langit. Dan dalam salah satu fase perjalanan Mi'raj tersebut, beliau SAW melihat surga dan neraka. Itu artinya sudah ada. Dan banyak sekali dalil yang menyebutkan bahwa surga dan neraka itu sudah ada. Di antaranya ini hadis riwayat Imam Bukhari, kata Nabi SAW, istadzanatin nar rabbaha, sungguh neraka itu pernah minta izin kepada Tuhannya. Faqalat, maka neraka itu berkata, Rabbi akala ba'di ba'dan, Tuhanku sebagianku telah memakan sebagian yang lain. Fa'adzina laha binafsaini, nafsun fil syita wa nafsun fis saif. Ya. Jadi kata neraka, sebagianku telah makan sebagian yang lain, artinya ini sudah saling membakar ini, sehingga kami harus istirahat. Itu kata neraka seakan-akan seperti itu. Maka neraka diizinkan untuk istirahat. Istirahatnya bagaimana? Dengan menghembuskan nafas. Maka ada dua hembusan nafas neraka, nafsun fis syita wa nafsun fis saif. Hembusan nafas yang pertama di musim dingin, ketika dingin sangat menggigil, menusuk sampai ke tulang, itulah hembusan neraka yang pertama. Wa nafsun fis saif, dan hembusan nafas yang kedua ketika musim panas yang sangat panas, terik membakar kulit kita, maka itulah hembusan nafasnya neraka yang kedua. Masya Allah. Jadi inilah dalil bahwa neraka itu sudah ada. Maka ketika kita membaca ayat-ayat seperti ini, terbayanglah kita akan dahsyatnya neraka, dan hendaknya kita takut sebagaimana dulu Rasulullah SAW dan para sahabat takut ketika diperdengarkan atau diingatkan mengenai ayat-ayat mengenai dahsyatnya neraka. Demikian wallahu a'lam bissawab. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum innahu huwas samiul alim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup sama-sama dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.